One, two, go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Nah, berjumpa lagi dengan Ibu Ika Nurjanah. Kali ini kita akan belajar tema 4, subtema 3, pembelajaran 3 dan 4. Masih semangat belajar dong? Walaupun di tengah pandemi seperti sekarang ini, kalian belajar daring, belajar dari rumah, tentunya harus tetap semangat. Nah, sebelum memulai pembelajaran, kita baca 2 kalimat syahadat terlebih dahulu. Yuk. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, selanjutnya kita baca bacaan Ummul Kitab. Nah, Al-Hadiniyah bisyuratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, dengan bacaan Ummul Kitab tadi, semoga Allah berikan kelancaran otak kita dalam menerima pembelajaran. Amin. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang menuliskan informasi dari teks eksplanasi tentang teknologi hijau. Wika mau tanya, di tema 4 ini kita belajar tentang globalisasi. Apa itu globalisasi? Manfaat globalisasi, globalisasi di lingkungan kita. Nah, kita sudah belajar kemarin ya. Nah, globalisasi itu membuat modernisasi di berbagai belahan dunia. Nah, tentunya dengan adanya modernisasi banyak kebermanfaatan yang bisa diambil atau diperoleh oleh manusia. Nah, tugas manusia itu menjaga lingkungan alam agar tidak rusak. Nah, karena pada saat sekarang ini terjadi ketidakseimbangan lingkungan alam. Akibat siapa? Nah, akibat ulah manusia. Manusia terlalu banyak menggunakan bahan bakar fosil untuk membangkitkan tenaga listrik. Nah, sehingga polusi semakin banyak. Nah, di era globalisasi seperti sekarang ini, kita sebagai manusia harus pintar-pintar memanfaatkan teknologi. Nih, salah satunya kita bisa menciptakan teknologi hijau di era globalisasi. Nah, teknologi hijau itu apa sih? Nah, teknologi hijau merupakan teknologi yang bermanfaat bagi umat manusia. Contoh dari teknologi hijau salah satunya adalah pembangkit listrik tenaga surya atau yang disebut dengan PLTS. Nah, bersyukurnya kita di Indonesia salah satu negara yang memiliki tenaga surya yang berlimpah. Nah, lanjut. Teknologi hijau mempunyai kriteria-kriteria berikut ya. Ada 3 kriteria. Yang pertama, ramah lingkungan. Nah, apa tuh yang dimaksud dengan ramah lingkungan? Nah, teknologi hijau ini tidak menimbulkan polusi atau minim polusi. Nah, yang kedua, sustainable atau yang dimaksud dengan berkesinambungan. Nah, berkesinambungan di sini maksudnya adalah bisa dirasakan dalam waktu yang lama. Yang ketiga, applied. Nah,
Yang dimaksud applied ini adalah bisa kita terapkan. Nah, udah tahu ya, sekarang teknologi hijau punya 3 kriteria. Yang pertama ramah lingkungan, yang kedua sustainable, dan yang ketiga applied. Lanjut. Nah, salah satu contohnya di Indonesia yang menggunakan teknologi hijau tadi adalah panel surya. Nah, panel surya ini bekerja mengubah energi dari cahaya matahari menjadi energi listrik. Nah, yang bisa disalurkan ke rumah kalian. Ada yang punya panel surya di rumah? Jika ada yang punya, bisa ditulis di kolom komentar ya. Nah, lanjut. Panel surya terdiri atas 3 bagian. Yang pertama, ada sel surya. Yang kedua, aki. Yang ketiga, baterai yang mengubah cahaya menjadi listrik. Nah, lanjut. Nah, contoh dari pemanfaatan panel surya atau yang sering disebut dengan solar cell dapat ditemukan pada beberapa alat-alat di sekitar kalian. Yang pertama, kalkulator. Ada yang punya kalkulator? Pasti banyak ya yang punya kalkulator. Nah, yang kedua, power bank. Nah, yang ketiga, mainan anak-anak. Nah, yang keempat, lampu-lampu di jalan raya. Nih, lampu-lampu di jalan raya itu tanpa kalian sadari menggunakan teknologi panel surya atau solar cell. Nah, yang kelima, CCTV. Nih, 5 itu tadi contoh pemanfaatan panel surya. Lanjut. Nah, kelebihan dari panel surya ini sendiri, yang pertama, kita tidak perlu menggunakan bahan bakar karena langsung dari cahaya matahari. Yang kedua, dapat di rumah atau di mana saja. Nih, sesuai kebutuhan kita, diterapkan di rumah bisa, di mana saja bisa. Yang ketiga, tidak menimbulkan kebisingan yang mengganggu lingkungan. Yang keempat, dapat digunakan secara manual atau otomatis. Yang kelima, kapasitas listrik yang disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Nah, listrik di rumah kalian kapasitasnya besar apa kecil? Kompor tenaga surya adalah perangkat memasak yang menggunakan sinar matahari sebagai sumber energinya. Nah, ada prinsip dasar loh dalam menggunakan kompor tenaga surya. Nah, memusatkan cahaya matahari, mengubah cahaya matahari menjadi panas. Nah, merangkap panas. Nah, setelah kita belajar tentang kompor tenaga surya dan prinsip-prinsip dasar dari kompor tenaga surya, selanjutnya kita akan belajar pembelajaran keempat. Nah, di pembelajaran keempat ini kita akan belajar tentang manfaat apa saja sih yang bisa kita peroleh kalau kita mencintai produk dalam negeri. Yang pertama, bisa menambah pendapatan negara. Kalau kalian mencintai produk dalam negeri, mencintai produk Indonesia, membeli produk Indonesia, nah otomatis pendapatan negara kita akan bertambah. Nah, yang kedua, membantu meningkatkan angka produksi dalam negeri. Nah, kalau kalian mencintai produk dalam negeri, membeli terus-menerus apa-apa, beli produk dalam negeri. Apapun beli produk dalam negeri, cinta produk dalam negeri deh pokoknya. Nah,
otomatis angka produksinya akan semakin meningkat gak? Tentu ya, akan semakin meningkat. Nih, yang ketiga, meningkatkan lapangan kerja. Kalau pendapatan negara meningkat, angka produksinya meningkat, nah tentu lapangan pekerjaan akan semakin banyak. Kalau lapangan pekerjaan semakin banyak, tentu banyak juga lowongan pekerjaan yang bisa diisi oleh manusia. Nah, efeknya manusia akan meningkat taraf hidupnya dari yang tidak bisa bekerja, banyak lapangan pekerjaan, mereka bisa bekerja, taraf hidupnya menjadi meningkat. Nah, yang keempat, dapat mempromosikan Indonesia ke hadapan dunia. Kalau kalian bangga, muridnya Bu Ika pasti bangga ya, murid kelas 6 semuanya bangga menggunakan produk dalam negeri. Nah, itu bisa membantu Indonesia untuk bersaing di pasar internasional. Nah, kalau kalian mencintai produk dalam negeri, memakai produk dalam negeri, bangga menggunakan produk dalam negeri yang berasal dari negeri sendiri, nah, itu secara langsung kalian membantu Indonesia untuk bisa bersaing di dunia internasional atau bersaing di pasar internasional, mempromosikan produk-produk asli Indonesia. Nah, sudah paham ya pembelajaran ketiga dan keempat. Tugas kalian mengerjakan uji pembelajaran 3 dan 4 di LKS. Nah, ditulis yang rapi ya di HVS atau folio jawabannya, lalu di staples di halaman tersebut. Nah, cukup sekian pembahasan dari Bu Ika. Semoga bermanfaat untuk kalian ya. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye anak-anak.